Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Hadratil ulama wal asatidil kiram kulluhum al mukarramun wal muhtaramat. Saya sebut karena tadi Bapak Bupati yang mewakili dari Kemenag dan panitia sudah menyebut semua pejabat. Jadi semua yang disebut oleh panitia Bupati dan saya ucapin sama semua. Saya sebut al-mukarramun, para yang mulia, al-muhtaramat, para yang terhormat. Alhamdulillah. Pagi ini para bapak dan ibu sekalian berpagi-pagi sudah berjalan kaki dalam rangka riyadhah, dalam rangka berolahraga sambil mengingat bahwa hari ini adalah 1 Muharram 1445 Hijriah. Saya lihat alhamdulillah 3 tahun yang lalu awal November 2020 saya ke Manokwari dan Sorong tugas di Papua. Jadi terasa tidak asing lagi bagi saya. Bapak dan ibu sekalian, izinkan saya mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd 11. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman hajara ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man hajara ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua kepada panitia dan segenap Forkopemda dan masyarakat yang tertib sengaja berbaju putih berwarna merah. Kita mulai dengan Indonesia Raya dimanapun kita berada, insya Allah NKRI harga mati, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian, saya tidak ceramah yang banyak, hanya membekali 3 hal. Nanti kalau bapak dan ibu dapat souvenir yang bagus, 3 hal jangan dilupa. Ketika itu kita back to the first time, arruju ilal ula. Kita kembali kepada setback pertama kali baginda Rasul mengajarkan Islam itu. Konon suatu hari majlis para sahabat besar datang. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berbaju putih, rambutnya hitam, ganteng, tapi la ya'rafu. Mereka tidak pernah kenal. Kalau datang dari jauh, pasti pakaiannya lusuh. Kalau bapak dan ibu sempat di gurun, yang di Riyadh misalnya, itu gurun pasir. Kalau hujan besar, debunya menempel. Mereka tidak tahu pakai baju bersih, tapi tidak ada yang kenal. Lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Langsung ditanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dia yang nanya, apa dia bilang? Sodakta. Orang yang nanya kok dia jawab bener loh. Kalau bahasa Betawinya mah bener lah ente. Fa'ajib nih, sahabat Umar bertanya, loh saya kagum dia yang nanya kok dia yang benerin. Wa qala akhbirni anil iman. Qala Rasulullah an tu'mina billahi wa rasulihi wa tu'mina bil malaikat wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Sodakta. Fa akhbirni anil ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah wa illam tarah fa innaka yarah. 3 hal ini yang menjadi bekal untuk kita bersama. Kalau kita amalkan ini, insya Allah dimanapun, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang benar-benar memberikan pengayoman kepada masyarakat. Masyarakat tadi yang dikatakan, suatu kaum akan berubah ketika kaum itu ingin berubah. Tetapi kalau dia tidak mau berubah, maka Tuhan tidak akan bisa merubahnya. Pembangunan sekarang diperlukan manusia-manusia untuk ingin berubah. Tapi ingat perubahannya kayak apa? Kalau ingin berubah kepada Tuhan dan Rasulnya, dia akan dapatkan itu. Tetapi kalau ingin berubah hanya semata mendapatkan penghargaan dunia yusibuha, atau ingin mendapatkan kawin dengan bangsa yang lain, dia akan dapatkan. Tapi tidak bernilai di mata Tuhan. Itu sehingga dari Ibu Kemenag tadi mengingatkan innamal a'malu binniyat. Bagaimana kita bekerja ini di kantor, dimanapun di masyarakat kita mau bekerja, jangan karena masyarakat kita dipuji oleh masyarakat, tetapi bagaimana. Nah ini yang pertama adalah jahar. Keislaman seseorang harus kita tonjolkan dimanapun berada. Anak muslim, ketika saya berpuasa, saya puasa. Ketika saya berzakat, tunjukkan kita zakat. Ketika dia pergi haji, barusan bicara dengan yang mewakili bupati, ada 157 ya Pak, jamaah haji dari Kabupaten Manokwari. Alhamdulillah, semoga yang dengarkan ini tahun-tahun yang akan datang bisa diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang pertama, pembelajaran dari malaikat Jibril alaihissalam itu adalah tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu harus jahar. Yang kedua adalah rukun iman. Iman kita, konstatasi hati kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya diri kita yang tahu. Betul-betul ketika kita berhadapan dengan doa. Tadi malam saya merenung ketika saya membuka Google, bagaimana Tuhan kok bisa-bisanya menjawab semua manusia, jin, makhluknya. Ketika mereka berdoa, Tuhan pasti terima. Ud'uni astajib lakum. Coba Bapak dan Ibu buka Google. Buka Google kapan saja dijawab langsung oleh Google. Jangankan Tuhan, Google saja bisa menjawab permintaan kita semua, apalagi Tuhan. Sehingga takarublah, dekat-dekatlah kepada Tuhan. Jadi hari ini kita mencas hati kita, bagaimana ketiadaberdayaan manusia ini di hadapan Tuhan. Seorang kepala kantor, seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden, seorang menteri dan sebagainya, tidak ada kemampuan apapun di depan Tuhan. Konon ketika Nabi Sulaiman alaihissalam katanya dalam riwayat punya anak, punya istri 100, punya anak ada 100, pengen bikin bala tentara yang hebat dari anak-anaknya.
Tapi yang mentakdirkan siapa? Kan Tuhan. Sehingga anaknya tidak ada. Itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, keterlibatan yang kedua ini sir. Iman kepada Tuhan, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab. Sehingga Bapak Ibu, Ibu, anak-anak ya, itu saya ajarkan anak-anak kecil dari tahun 70-an saya ngajarkan. Karena apa? Dalam Syekh Az-Zubat mengingatkan, فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tidak berilmu, amal semuanya ditolak dan tidak diterima. Kira-kira enak gak gitu? Tapi bagi yang bapak-bapak guru-guru kiai ini, fa'alimun bi ghairi ilmin ya'mal, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadi wasan. Semua ulama yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa oleh Allah.